Akhir zaman itu zaman disebut akhir ketika Rasul diutus. Itu Rasul diutus kita udah masuk fase akhir zaman. Jadi hidup Nabiullah Isa nanti di akhir zaman itu 40 tahun. Dajjal Yang terkurung di sebuah gua itu bukan Dajjal. Sebuah kamu gimana? Terpenjara dalam gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita beda channel ini. Biasa saya di Pandeglang Podcast bersama rekan saya. Di ngalor gitu loh. Tapi malam hari ini spesial kita sarungan. Kita bersyariah ya. Karena narasumber malam hari ini yaitu Pak Ustadz. Ditanya Pak Ustadz. Tanya. itu sudah ada. Sudah setelah ada. kayak gitu. Tanya Pak Ustadz sudah Iya. ada. Oke. Kita gerebek Pak Ustadz. Gerebek Pak Ustadz. Gerebek Pak Ustadz. Jarang-jarang Ustadz digerebek. Oh, iya, Ustadz. Biasanya masyarakat digerebek Iya. ya. Mungkin Pak Ustadz bisa dikenalkan dulu kepada pemirsa nih bahwa nama dan asal tempat tinggalnya. Mungkin nanti sambil ngobrol nggak apa-apa ya kita Ya, ngobrol santai kita nanya-nanya Pak santai. Ustadz ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak kenalan SD ya. Kita baru masuk kelas. Perkenalkan nama saya Ustadz Asep. Linggih di mana Pak sekarang? Linggih itu tinggal ya. Tinggal ya. Tapi bukan meninggal, bukan. Saya tinggal sekarang di Baros. Di Baros. Pakai lain. Tapi asli katanya dari Pandeglang ya. Asli alhamdulillah dari Pandeglang. Oh, di mana Tapi Pandeglang? kalau lahir mah saya di Jakarta. Oh, Jakarta. Ada dari Jakarta bukan? Kajarta. Wah, selatan ya, ada selatan ya. Sekarang rumah tangga di Iya. Di Baros. di mana? Sudah rumah tangga? Alhamdulillah sudah. Istri masih satu. Istri insya Allah lah satu aja. Berat. Apa di sini doang? Cuman Bahaya nanti itu mah ngobrol panjang. Kali ini kita akan membahas berbagai seputar apa ya, yang kehidupan yang relate atau mungkin nanti kita juga bisa membuka ruang tanya jawab bagi teman-teman Pandeglang TV yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Ditanya Pak Ustadz, tanya apa? Boleh nanti di komen komen link YouTube atau memang di media sosial di Pandeglang TV gitu ya. Iya. Mungkin Pak Ustadz, ini saat ini juga kita tengah melihat berbagai fenomena kehidupannya. Mungkin yang miris, hampir setiap hari kita disuguhkan dengan tontonan-tontonan yang kejadian yang luar biasa Iya, saat benar. ini. Dekadensi moral nampaknya sudah bergeser. Kemudian juga kita melihat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan seksual yang memang saat ini sudah begitu nyata begitu. Betul. Pertanyaannya di akhir zaman ini begitu, apakah tanda-tanda sekarang peperangan juga gerbang perang dunia ketiga nampaknya katanya sudah di depan mata. Apakah ini sudah masuk kepada fase kiamat gitu? Weh. Zaman ya. Akhir zaman. Nah, akhir zaman dengan kiamat itu bedanya di mana sih Pak Ustadz? Bedanya Heeh. di bahasa juga udah beda. Iya. Apakah kiamat itu akhir zaman? Apa akhir zaman itu belum tentu kiamat begitu? Apa Ya. ada nama kiamat? Itu tetangga mungkin. Tetangga. ada. Bukan ketoprak. Gimana ada. itu Pak Ustadz? Jadi gini, ada dua kata kan ya, kiamat sama akhir zaman. Akhir zaman. Itu jelas dua kata yang berbeda. Pengertiannya berbeda. Kalau kita berbicara tentang akhir zaman, berarti artinya itu sebuah keadaan yang di ujung. Gitu. Sehingga ketika sudah di ujung terjadi kiamat, udah alam ini nggak ada. Jadi akhir zaman itu bukan kiamat. Kalau kiamat itu hancurnya alam semesta. Kita sekarang hidup di akhir zaman, gitu kan? Bukan hidup di hari kiamat. Artinya beda. Tandanya akhir zaman apa? Tanda pertama akhir zaman itu zaman disebut akhir ketika Rasul diutus. Itu Rasul diutus kita udah masuk Udah masuk fase akhir zaman. zaman. Kalau Rasul sudah di akhir zaman, berarti 2025 ini akhir zaman lagi.
Atau Ya, bisa karena- dibilang Tapi maksudnya jauh banget dari Rasul. Iya, makanya wajah-wajah akhir zaman seperti Ada keluar juga rokok akhir zaman. Nah, kemudian masuk ke kiamat. Ya. Mungkin ada tanda-tanda yang sekarang banyak di mana-mana diperbincangkan, termasuk gerbang pembuka seperti Perang Dunia Ketiga yang saat Iya. ini ramai dibicarakan gitu. Apakah saat ini sudah masuk pada gerbang tandanya kiamat? Iya, apalagi yang baru-baru ini di Timur Tengah ya. Betul. Pertanyaan mengenai kiamat itu pertanyaan yang sangat besar. Dulu juga para sahabat pernah ada yang bertanya kepada Rasul. Rasul, kapan hari kiamat? Kan seperti itu. Sahabat ini nanyain waktu yang persis, yang spesifik kiamat itu kapan terjadi. Oh, Kata Rasul gimana? Ma'adadda. Artinya kamu bertanya tentang suatu hal yang sangat besar, yaitu kapan terjadi hari kiamat. Rasul tidak menjawab hari kiamat itu bla 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 bla, tapi balik bertanya, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Artinya apa? Rasul pun sebetulnya tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Yang jelas Rasul hanya memberikan kita kisi-kisinya doang. Tanda-tandanya, baik itu kiamat sugro atau kiamat kubro itu udah pernah Rasul jelaskan. Di antaranya kiamat sugro ini ya. Banyak kiamat sugro ini sekarang juga udah terjadi. Bahkan di masa sahabat pun tanda-tanda kiamat sugro sebagian bahkan hampir semuanya sudah terjadi. Di antaranya apa? Keadilan yang tidak merata, perzinahan yang sudah merajalela, perjudian, kemaksiatan yang baik dikalahkan sama yang buruk. Masih banyak lagi, itu kan sudah terjadi. Iya. Paling menyikapi masalah-masalah yang sedang terjadi sekarang ya. Apalagi sekarang itu kan lagi gembor-gembornya pemberitaan tentang perang antara satu negara ini dengan negara yang lain. Apakah itu termasuk ciri dari kiamat? Yang jelas, ya termasuk ciri dari kiamat. Tapi perang yang ada sekarang itu belum sah disebut perang yang dalam istilah Malhamatul Kubro. Malhamatul Kubro, perang yang maha dahsyat, perang yang akan dialami oleh umat Islam. Nanti kalau udah ada perang seperti itu sejengkal lagi lah kiamat. Itu perang kalau mau suami istri gimana tuh perangnya? Perang suami Itu istri. termasuk kiamat. Itu kiamat. Itu kiamat ya. Kiamatnya suami. Piring terbang-terbangan gitu. UFO. Wah, itu benar. Tapi sebelum ke spesifik apa tadi Iya. hal apa tadi perang yang Iya, maha dahsyat perang Malhamatul Kubro. Malhamatul Iya. Kubro. Nah, sebelum ke sana mungkin ada fase-fasenya, Pak Ustadz. Sebelum ke fase tersebut, fase hari kiamat itu apa aja sih? Fase-fase hari kiamat itu dimulai dari keadaan alam dunia ini. Jadi nanti diceritakan oleh para ulama, sebelum terjadi hari kiamat itu, keadaan dunia ini, pengisinya ya, itu yang pertama sudah tidak ada lagi keadilan. Kemaksiatan merajalela, sama kayak tadi ya, keadilan tidak bisa menang melawan kezaliman. Kita cari pemimpin itu susah yang adil. Susah. Di Konoha gitu nggak ya? Iya. Emang relevan ya. Sama Konoha. Artinya ini alam dunia udah carut marut lah. Iya. Udah tidak ada lagi gitu kebenaran yang diharapkan. Sehingga kalau keadaan seperti itu nanti Allah akan mendatangkan yang namanya Imam Mahdi. Gitu. Atau ada orang yang bilang katanya Ratu Adil ya. Iya. Dalam versi masing-masing. Tapi dalam Islam gitu. Kita nunggu Imam Mahdi. Buat apa Imam Mahdi tadi? Buat menormalkan gitu, dunia ini.
Udah kacau itu ya, udah Iya, kacau udah balau. kacau balau, nanti di masa Imam Mahdi akan terjadi kemakmuran lagi. Kemudian setelah kalau keadilan yang memang tidak bisa diharapkan itu udah relate ya. Ya, udah. Ya mungkin juga Di kita zaman-zaman ya, sekarang gitu. sekarang juga ya banyak yang mengeluhkan itu. Kemudian tadi kemaksiatan sekarang juga kan sudah nampak kita lihat seperti ayah menggauli anaknya sendiri. Ya, yang baru Tidak- kemarin ya, dulu ya. guru kan gitu. Nampaknya rasa malunya dan rasa itu sudah tidak ada. Kemudian setelah itu ada peristiwa apa lagi Pak Ustadz menuju hari kiamat? Menuju hari kiamat setelah Imam Mahdi atau sebelumnya? Sebelumnya. Setelah kondisi dunia ini seperti ini, Udah ada nih tanda-tandanya nih gitu kan. Dunia nah udah setelah ini berpeperangan. mungkin muncul Imam Mahdi. Iya, setelah dunia kacau balau gitu ya, tidak ada keadilan. Kebenaran itu hampir sirna, sehingga muncullah Imam Mahdi. Makanya tadi itu kita ngebahas atau nyeletik ya tadi soal perang, gitu ya. Nanti bakal terjadi peperangan yang dipimpin langsung oleh Imam Mahdi. Gitu. Kalau di Al-Quran atau di Islam sendiri spesifik nggak Imam Mahdi itu kapan sih muncul? Gitu? Apakah saat ini sudah Iya, ada? sudah ada orangnya gitu. Iya. Iya, bagus itu pertanyaan. Takutnya punya tetangga ya. Iya, gitu namanya Imam Mahdi ya. kebetulan. Imam Mahdi. Ketika Tukang bubur. ketika imam di masjid, wah bahaya nih gitu kan. Udah kiamat nih bentar lagi. Gitu. Enggak, dalam Islam itu enggak diberitakan secara spesifik kapan waktunya ya, waktu munculnya Imam Mahdi enggak ada. Tapi yang dijelaskan oleh para ulama bersandar dari hadis itu, Imam Mahdi muncul ketika keadaan dunia ini udah carut marut. Merata semua Udah di negara, bukan Iya. hanya di negara kita nih. Iya, termasuk di Kampung Abang Oh. merata. Jadi skalanya sudah dunia, Sedunia. carut marut. Sudah dunia skalanya. Tapi udah hampir sih ya kayaknya ya. Terus kemunculan Imam Mahdi itu apa? Dia dipilih atau seperti apa? Dijelaskan nggak? Iya. Lewat pilkada gitu. Bisa jadi. Bener-bener. Demokrasi. Demokrasi gitu atau gimana sistemnya gitu Iya. kan. Kita nggak pernah tahu gitu kan. Imam Mahdi itu, imam itu pemimpin kan ya. Mahdi itu artinya orang yang diberi petunjuk. Jadi nanti insya Allah kita akan dipimpin oleh seseorang yang diberikan petunjuk langsung oleh Allah. Oh. Sehingga bisa mewujudkan kemakmuran, keadilan, dan sebagainya. Imam Mahdi sendiri itu diceritakan asalnya dari Madinah. Dari Madinah. Ya. Jadi orang Indonesia tidak ada kesempatan untuk jadi Imam Mahdi. Atau gimana tuh? Ya, apalagi kayak gitu. Jadi Imam Mahdi dari Madinah. Ya, diceritakan dari Madinah. Dia berangkat ke Mekah. Ya. Nah, ketika di Mekah, gitu, dia nggak tahu akan terjadi pembaiatan. Oh. Ketika dia sedang di Mekah, maka para ulama berdatangan. Untuk apa? Untuk membaiat Imam Mahdi jadi pemimpin umat Islam. Ya, bukan melalui pilkada itu. Nggak, mungkin apa namanya masyarakat Madinah tahu gitu dengan sikap tindak tanduknya beliau, wah ini adil nih orang gitu kan, dari cara apa namanya ya, cara berdakwah Islam nih, oh kayak gini nih kayaknya Imam Mahdi nih gitu. Ciri-cirinya sedetail itu gak sih gitu? Ciri-ciri yang diceritakan oleh Rasul. Ya. Ya. Imam Mahdi itu pertama ya dari nama. Dia mempunyai nama aslinya Muhammad. Ini Muhammad Abu Salim nih. Ismi, kata Rasul, Imam Mahdi itu sosok yang namanya sama dengan nama saya. Yang pertama. Namanya sama. Wah, ismu abihi, bismi abi. Dan nama bapaknya pun sama dengan nama bapak saya. Kanjeng Nabi Muhammad itu putra siapa? Abdullah. Maka nanti Imam Mahdi pun itu Muhammad bin Abdullah. Itu dari nama. Kalau dari yang lain ciri-cirinya fisik ya. Itu juga ada dijelaskan oleh para ulama. Bahkan hadis yang menjelaskan Imam Mahdi itu mempunyai ciri dahinya lebar dahinya.
Tapi bukan awas. Itu enggak ada dahi Mataram. Dahi Mataram ya. Tapi ini juga lebar, coba buka sedikit. Jangan Oh, janganlah nanti. Terus hidungnya mancung gitu. Wajahnya bercahaya. Luar biasa. Kalau bahasa Sunda mah kasep nak bina-bina gitu. Tampan ya, tampan. Iya, sehingga para ulama yang tahu, yang diberikan ilmu atau pengetahuan, dia bisa melihat bahwa ini Imam Mahdi beneran. Tapi Imam Mahdinya nggak tahu kalau dia itu Imam Mahdi. Oh. Artinya nggak tahu bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin umat Islam. Sehingga ketika dibayat, dia nolak. Oh, dia nolak. Nolak, sempat nolak, tapi walhasil walaupun dengan cara dipaksa, dia nerima. Oh. Artinya Imam Mahdi ini tidak memiliki kesiapan gitu, persiapan gitu ya. Iya, menjadi seorang awalnya nggak tahu apa-apa. Oh. Ya bukan dilihat dari sikap tanduknya gitu ya. Kalau misalkan Rasulullah kan sebelum diangkat menjadi nabi memang kelihatan lah. Ya, artinya kan sudah diterpa. Sudah diterpa gitu. Mereka sikap adil gitu kan. Enggak. Yang jelas Imam Mahdi itu masih turunan Rasulullah SAW. Terus setelah muncul Imam Mahdi di Baiat, apa yang dilakukan? Kan bingung setelah dilantik, ngapain gitu. Iya, ngapain gitu. Bikin partai aja gitu. Apa kerja 100 hari gitu. Jadi proyeknya apa gitu ya? Iya, apa yang dilakukan Imam Mahdi? Banyak yang dilakukan oleh Imam Mahdi. Yang paling besar yaitu mengembalikan dunia ini, gitu. Yang pertama dikembalikan dari kezaliman kepada keadilan, itunya. Yang kedua jelas mengembalikan ajaran-ajaran Rasul yang sempat padam. Melalui apa? Di antaranya memang melalui dakwah, ada perang juga, gitu. Ada perang juga. Nah, kemudian setelah kemunculan Imam Mahdi, apa yang setelah itu pas kiamat apa? Kemunculan Imam Mahdi. Nanti kalau kita bicara Imam Mahdi itu panjang lebar ya. Imam Mahdi itu muncul tadi itu untuk menghidupkan lagi syariat agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad kan gitu ya. Menegakkan kembali menegakkan keadilan dan segala macam. Ya, sehingga gitu, itu agama Islam bersinar lagi. Nah, di antaranya disebutkan oleh para ulama di zaman Imam Mahdi itu ada peperangan. Nanti Imam Mahdi akan perang. Yang jadi pertanyaan, perang melawan siapa? Kan gitu ya. Yang pertama itu perang melawan bangsa yang tidak disebutkan bangsanya bangsa apa, tapi ada perkiraan gitu ya. Bangsa apa namanya Timur, bangsa Timur. Tidak disebutkan secara spesifik dalam hadis atau keterangan ulama. Tapi perang pertama itu Imam Mahdi katanya sempat tasolaha. Arti tasolaha itu sempat mengadakan kesepakatan. Dengan siapa? Dengan negara-negara Romawi. Romawi. Berarti sempat gabung dulu tuh. Oh, dengan Eropa. Iya. Untuk memerangi itu bangsa yang tadi disebutkan, yang nggak disebutkan namanya oleh para ulama. Sehingga terjadilah peperangan kaum muslimin dan gabungan dari Rom. Ada yang bilang Eropa katanya ya. Ada Eropa. Apa Roma, bangsa Roma. Rom itu. Identik. Roma. Biskuit maksudnya. Roma itu kan identik dengan Vatikan lah. Romawi itu kan Inggris kan. Oh iya, betul. Amerika, terus berikut sekutunya. Betul. Mungkin sekarang apa? NATO ya. Awas, bukan neto. Apalagi leto. Gabung dulu tuh. Udah gabung gitu. Melawan bangsa yang tidak disebutkan tadi itu menang. Setelah menang, ini Romawi ini melanggar kesepakatan. Ya. Sehingga mau tidak mau terjadilah peperangan antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi dengan bangsa Romawi.
Oh. Tadinya mereka bersekutu. Iya, tadinya bersekutu ya bahasanya ya. Nah, kemudian Kemudian mungkin ya kalau secara politik sekarang gitu pembagian wilayah atau segala macam. ada gitu yang ya. tidak Iya. sepakat. Iya. Jelasnya pasti Romawi itu menginginkan wilayah di antaranya yang dikuasai oleh sekutu itu Istanbul. Itu adanya di hadis. Istanbul, Konstantinopel. Konstantinopel, betul. Nanti Konstantinopel itu dikuasai lagi sama Romawi. Gitu. Oh. Sehingga dari peperangan tersebut Romawi kalah, Konstantinopel itu dikuasai lagi oleh orang Islam. Oh. Ini sudah ada di kitab. Ini apa? Apanya nih? Perihal ini gitu. Ada di kita. Mereka mempelajari nggak sih? Akhirnya tahu gitu. Berarti ini jangan kayak gini nih strateginya nih gitu. Iya. Cara dia tahu nih bocorannya nih. Oh ini ya apa namanya rencana perangnya kayak gini nih gitu. Oke. Mungkin mereka juga baca. Iya baca pasti. Apalagi sekarang ilmu itu terbuka ya. Betul. Apalagi, Siapa saja yang mau bisa iya, klik. informasi cepet Ya, banget nih gitu. gitu. Ustaz. Cuma ini, kalau versi mereka kan lain lagi. Oh iya Iya. benar. Kayak apa namanya? Tadi itu kita nyinggung-nyinggung Ratu Adil atau Mesias Iya, ya, bahasa Mesias, Mesias betul, kan. betul. Kalau Mesias menurut Pandangan mereka. sebagian penganut agama itu adalah Nabi Isa. Oh iya. Sudah terlewati kan. Menurut pandangan satu penganut agama lagi, Mesias itu belum ada, nanti akhir zaman adanya. Kalau menurut kita, Imam Mahdi. Imam Mahdi. Ya. Kemudian setelah peperangan itu, lewat fase peperangan apa? Setelah itu Ustaz menuju kiamat. Dunia dikuasai oleh Imam Mahdi. Jadi umat Islam, gitu, mungkin seluruh dunia ya, itu ada di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, sehingga terjadi kemakmuran. Kayaknya orang kayak gini suka punya uang nggak? Suka ya, Suka. tapi kebanyakan nggak ada uang. Iya. Iya itu. Nanti diceritakan di hadis itu, semasa Imam Mahdi itu nggak bakalan ada yang namanya orang kelaparan. Nggak bakalan ada orang miskin. Makmur ya. Makmur, bahkan kalau kita punya uang, mau sodakoh aja, itu susah cari yang nerimanya. Saking Sebab makmur. semua orang pengen bersodakoh, saking makmurnya. Udah nggak sabar ya pengen ngerasain itu. Kapan Perang gitu? Aduh, jangan. Perang Jangan, dulu. perang dulu ya. Tapi perang dulu ya. Saat itu kemakmuran di mana-mana berarti. Kemakmuran di Makmur. mana-mana. Berapa lama kemakmuran itu diterangkan di dalam keterangan? Pengen lama, pengen sebentar. Apakah kita sampai ke zaman itu? Iya gitu ya. Kayaknya kalau ke zaman itu kita kejauhan ya. Jauhnya. Oh masih jauh ya. Masih jauh, insya Allah lah masih jauh. Jadi Emang pengen deket-deket? jadi kiamat tenang, belum dekat belum. Iya, insya Allah kita masih jauh. Kiamat masih jauh. Imam Mahdi itu hidup, masanya nggak lama kok. Ada sebagian ulama yang berpendapat cuma 7 tahun. Oh, 7 tahun. Ada yang 8 tahun, ada juga yang 9 tahun. 1,5 periode itu kalau di Iya. Indonesia. Berapa kali pemilih tuh? 1 kali Bang kalau 5 tahun. Satu kali ya, Di 5 Indonesia kan 5 tahun 5 tahun sekali. sekali. Jadi Tapi walaupun singkat tadi itu kemakmuran itu tercapai. Luar biasa Luar kan biasa ya, kepemimpinannya. Masya Allah. Nah, kemudian diceritakan Imam Mahdi itu mengakhiri kepemimpinannya, beliau wafat atau memang tergantikan oleh sosok lain? Wafat beliau. Wafat. Wafat. Oh. Wafat. Tapi kewafatan beliau itu setelah diturunkannya Nabi Allah Isa. Oh, Nabi Allah Isa tuh. Iya, jadi Nabi Allah Isa turun itu sempat gitu bertemu dengan Imam Mahdi. Oh. Ini Dajjal udah ada belum? Dajjal, kalau Dada sama Bujal sekarang juga Pak. Itu sudah turunnya Dajjal kan? Ketika maksudnya Nabi Isa diturunkan. Dajjal itu, iya,
sebelum Nabi Isa diturunkan, Hmm. gitu ya. Berarti semasa Imam Mahdi ya. Iya. Dajjal lu yang turun. Oh. Dajjal turun, diperangi dilawan sama Imam Mahdi, ya belum keleh koser maksud apa namanya kalau bahasa Sunda ya, masih perkasa kene Dajjalnya, maka diturunkanlah Nabiullah Isa untuk menumpas Dajjal. Oh. Gitu. Berarti di akhir masa hidupnya masa hidupnya. Imam Mahdi itu sempat melawan Dajjal. Ya bisa seperti itu. Apa yang mendorong Dajjal keluar kalau saat itu di kepemimpinan Imam Mahdi Iya. Padahal udah makmur ya. sudah makmur begitu? Sudah makmur, sudah. Yang pas yang mendorongnya bukan gerobak gitu. Dajjal itu dari Bani Adam. Nah, manusia Dajjal itu. Oh, manusia, bukan jin atau Bukan. Kalau menurut orang tua ya Dajjal itu yang bermata satu. Iya. Bukan mata satu di sini Nah, itu yang suka digambarkan. Iya, digambarkan banyak tuh di Banyak orang itu satu mata doang adanya di jidat katanya. Nah. Bukan seperti itu. Jadi matanya dua. Dajjal itu matanya dua, tapi yang satu itu matanya buta. Sebelah kanan. Disebut Dajjal gitu ya. Pembohong besar. Nanti di antara mata kiri dan mata kanannya di jidat mungkin ya, itu tertulis Kaf, Alif, Fe, dan Ro. Dibaca kafir. dia bisa mewujudkan apa yang kita inginkan katanya. Betul. Berarti kalau bahasanya kita mungkin ngejamanin ya. Iya, maksudnya gitu. Iya, pada Mewujudkan- zamannya. Iya, pada zamannya gitu. Ya justru itu, Dajjal itu diberi kelebihan oleh Allah. Hmm. Apa saja yang dia inginkan atau orang minta kepada dia itu terrealisasi. Walaupun itu hanya sihir. Oh. Apa namanya? Halunisasi ya. Halu. Kalau kemunculan Dajjal sendiri punya misi utamanya apa sih? Misi utama Dajjal jelas untuk memberikan fitnah. Dajjal itu fitnah yang paling besar. Oh. Untuk menyasarkan orang Islam dari keislaman kepada kekafiran. Ujian buat kita. Ujian buat umat Islam yang beriman. Itu Dajjal tuh diutus oleh Allah untuk itu. Iya. Atau katanya Berarti Dajjal sudah ada direstui dari oleh dulu. Allah, Win. Direstui oleh Allah. Direstui. Iya, mengenai itu. Mengenai itu ya semua yang ada di dunia ini itu diadakan oleh Allah. Berarti taat dong Dajjal sama Allah. Gitu. Pak Ustaz. Maksudnya gitu. Karena mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Iya, taat tidak taat ketika Allah berkehendak Dajjal turun, siapa yang bisa melawan? Kan gitu. Ya ini pertanyaan nanti ketahui deh nih Maya. Nanti tanya. Lanjut lagi ya. Oh, nanti aja. Ya, nanti ini makudrat irodat. Udah panas aja nih. Udah panas nih. Iya. Yang jelas Dajjal itu bukan abang ya. Bukan. Tapi Dajjal kata sebagian yang pernah saya baca dan dengar gitu, sudah ada Pak Ustadz. Ada yang bilang dikurung di dalam sebuah gua gitu. Atau memang Udah selesai kan? Iya. Cut dulu atau deh. memang Ini jangan salah. atau memang mereka dilahirkan baru Dajjal itu. Yang terkurung di sebuah gua itu bukan Dajjal. Hmm. Sun Gokong itu mah. Terpenjara dalam gua. Oh, emang bukan gitu. Apa? Bukan dikurung di sebuah gua Ya, gitu atau di Memang katanya di segitiga Bermuda, Ya. ada yang bilang seperti itu. keberadaan Dajjal itu adanya gitu ya. Hmm. Itu diperbincangkan oleh para ulama. Hmm. Ada ulama yang mengatakan, di antara para sahabat, yang mengatakan Dajjal itu memang sudah terlahir ketika masa Rasulullah. Oh. Ada keterangan dalam satu hadis, Rasul pernah melihat Dajjal. Nah, apa namanya? Rasul pernah melihat sosok yang bisa dikategorikan ciri-cirinya ya, itu adalah Dajjal. Nah, di situ ada sahabat namanya Sayyidina Umar. Rasul, kalau benar, Rasul juga nggak mastiin ini Dajjal. Oh. Dari ciri-cirinya, seperti sosok Dajjal. Di mana Rasulullah ketemu sang Dajjal? Sang Dajjal. Ya, di suatu tempat, pasti di daerah sana ya, daerah Timur Tengah. Ketika dijelaskan
oleh Rasul kepada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, kalau begitu Rasul, daripada nanti akhir zaman dia menyesatkan umat, lebih baik sekarang saya udah sempat hampir mau dibunuh ya. Bagaimana tanggapan Rasul terhadap keinginan Sayyidina Umar? Kata Rasul, jangan. Kenapa Rasul? Kata Rasul, kalau seandainya, bahasa Rasul, kalau seandainya itu Dajjal, gitu kan, kamu tidak akan mungkin mengalahkannya. Ya berarti menurut versi ini, Dajjal itu udah ada. Dajjal. Iya, semenjak zaman Nabi Muhammad pun. Tapi ada para ulama juga yang berpendapat belum, Dajjal itu belum terlahir. Gitu. Nanti lahirnya di akhir zaman. Tapi diterangkan spesifik nggak lahir. Kalau sekarang kan juga sudah muncul tuh Pak Ustadz ya, di media sosial, di berita bahwa hubungan incest itu, kemarin itu ada satu kasus di grup media sosial itu ada fantasi sedarah gitu. Itu hubungan incest. Apakah itu nanti mungkin ada kemungkinan kaitannya tadi Dajjal itu kemudian terlahir dari hubungan incest itu, kalau kita melihat ke belakang katanya begitu ya. Hubungan saudara. Dajjal dahulu juga terlahir dari hubungan incest begitu. Iya. Kalau kita lihat kemungkinannya, bisa saja terjadi. Tapi yang jelas lahirnya Dajjal itu dari hasil berzina. Dia punya kakak nggak? Akte kelahiran gitu. Nanti apa dia dilahirkan tunggal? Dilahirkan di bidan mana gitu? Iya. Itu nggak, Alvin pengen tahu kalau bentuk tubuhnya sama, hampir ya manusia gitu. Ada nggak keterangan spesifik? Kalau kita kan menggambarkan selama ini ya seperti monster gitu, gede, raksasa gitu. Ada yang bilang seperti itu gitu. Mungkin perawakannya gitu, tubuhnya itu besar. Tapi kalau ngomong besarnya itu nggak tahu seperti apa besarnya. Ini karena zaman dulu itu orangnya masih gede-gede kali ya. Tinggi-tinggi beda sama zaman sekarang gitu kan. Kalau jenis kelaminnya apa Dajjal? Perempuan apa laki-laki? Jenis kelaminnya, waduh, saya bingung. Gak apa-apa Ustaz. Kalau yang nggak tahu. Apa Dajjal tidak berkelamin? Iya. Nanti kalau perempuan cantik enggak? Nah, gitu ya. Nanti kalau kalau suaminya. Menurut ente laki-laki apa perempuan? Kalau gue sih iya laki-laki. Oh, laki-laki. Kayaknya laki-laki ya. Laki-laki. Dajjal itu laki-laki. Oh, laki-laki. Kayaknya laki-laki. Dajjal itu seorang laki-laki. Itu tugasnya satu doang dia. Untuk menyesatkan umat. Sehingga banyak umat yang tersesat. Karena ini ulahnya Dajjal. Sehingga Dajjal itu disebut Ulahnya fitnatul uzma. Fitnah yang paling besar di akhir zaman, itulah Dajjal. Kenapa disebut Dajjal itu pembawa fitnah yang paling besar? Karena bisa meruntuhkan, gampang bagi dia meruntuhkan keimanan seseorang. Walaupun orang yang sudah beriman ketemu Dajjal itu ya kuat atau bakal gimana? Iya. Gak bakal kuat. Banyak orang yang beriman tadinya begitu ketemu Dajjal, iya, dia langsung goyang. Kenapa? Sebenarnya ini fitnah sebenarnya ya. Dajjal itu tadi kan diberikan kelebihan. Apa yang dia inginkan melalui permintaan orang. Itu diwujudkan oleh Allah. Dia minta panas waktu hujan, langsung. Gitu. Cek orang Sunda mah Cinhumatu. Saucap nyata. Jadi walaupun hujan tapi Dajjal panas. Itu panas. Yang tadi panas, ada yang minta hujan, sama Dajjal, hujan. Luar biasa. Bahkan nanti Dajjal kan membawa dua hal di tangan kanannya itu, neraka, di tangan kirinya itu surga. Ini ibarat mungkin ya. Atau api, atau sama apa gitu ya. Itu banyak yang tertipu. Sebetulnya yang dia pilih itu diselirukan oleh Dajjal. Jadi kebaikan sama keburukan lah. Orang itu tidak melihat
yang hakikinya yang dia lihat adalah yang apa namanya, yang nyata Yang wujudnya, nyata wujudnya. ketipu, keprank sama Dajjal gitu kalau bahasa kita. Terus Pak Ustadz, kalau kemarin-kemarin kan juga banyak yang apa ya menilai bahwa dia adalah Dajjal KW begitu. Kalau di keterangan Islam sendiri, Dajjal itu memang satu atau memang sebelum kemunculan Dajjal ada Dajjal-Dajjal yang lain begitu? Tetap Dajjal itu satu. Dajjal itu satu. Ada yang bilang gini, saya juga pernah baca tuh bahwa Dajjal itu bukan sosok gitu, tapi lebih ke sistem. Kita tunduk pada sistem orang-orang sana Luar. gitu, orang luar. Akhirnya kita tunduk dengan kekayaan mereka lah gitu kan, dengan produknya, dengan sistem ekonominya gitu. Ada yang bilang seperti itu. Iya, Jadi kita udah di saat ini itu udah tunduk gitu kan dengan sistem mereka gitu. ya berarti Sistem Dajjal, Ya. Zionis itu. ya berarti logikanya berarti Dajjal sekarang udah ada Iya, kayak gitu. gitu. Sistemnya lah gitu. Sistemnya udah Iya. ada. Berarti nanti yang dibunuh sistemnya sama Nabi Isa. Nah itu dia. Kita nggak tahu. Tanya Nggak. Pak Ustaz. Enggak, sah saja gitu berpendapat seperti itu. Cuma mungkin itu mah apa namanya dari menyerupakan aja Iya, iya. fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal, sosok Dajjal itu seperti itu. Sekarang juga apa bedanya? Gitu. Dampak dari apa namanya Pengaruh. itu Iya. teknologi sistem atau iya. apa gitu. Apalagi Kan yang baru-baru. apa sama-samanya dampak dari teknologi sistem itu fitnah. Iya. Dajjal juga betul. Fitnah. fitnah gitu. Ya, kata netizen juga bahkan Dajjal itu handphone. Iya. Karena katanya yang mata satu itu kan dulu kita Betul. punya ada kamera itu. Iya, yang Kemudian- sekarang segitiga Betul. tuh Illuminati gitu yang kan. yang jadi fitnah kan sekarang gampang di media sosial. Kemudian ada sekarang ada AI. Iya. AI kan bisa meniru siapa saja Pak Ustadz. Kemudian dengan AI jadi seolah-olah dia yang berbicara begitu kan itu kan jadi bisa menjadi Ya, Iya. salah satu sistem Dajjal lah ya Iya. gitu kan. Nanti pemikiran kita itu bebas jadinya ya. Kalau semua sah, semua hal yang kayak tadi disebutkan itu sah disebut Dajjal, nanti tetangga yang mata satu juga Dajjal. Anaknya aja. Iya benar. Artinya kita kembali lagi kepada pembahasan Dajjal yang dijelaskan oleh para ulama, barisannya dari Rasul, hadis ya. Dajjal itu Ada adalah sosoknya. sosok gitu, manusia. Gitu. berapa umur Dajjal bertahan di dunia Pak Ustadz? Umur Dajjal itu bertahannya tidak lama, Oh tidak lama juga. tidak lama. Umurnya itu cuma 40 hari. 40 hari. Oh, tapi kan dia lama Pak Ustadz sebelum muncul. Iya, sebelum kan? muncul dari zaman Nabi. Katanya kalau versi satu ulama tadi kan sudah hidup dari zaman Nah, Rasulullah. Rasulullah kan? ya. Oh, saat ini mungkin di kerangkeng gitu atau dijaga Iya, gitu. dijaga. Kemudian dia muncul ke Ya. dunia hanya 40 40 hari. hari. Ya, Ngapain aja 40 hari? makanya dari dua pendapat itu, yang pertama pendapat yang menyebutkan Dajjal itu kan udah ada ya. Ya. Betul. Yang kedua itu belum ada. Hmm. Nah, berarti kalau versi yang pertama tinggal munculnya doang. Iya. Sosoknya itu muncul di akhir zaman. Tapi menurut yang kedua mah melalui kelahiran dulu segala macam kan gitu. Terlepas dari perbedaan seperti itu, gitu ya. Fokusnya kita ke kemunculan Dajjal berarti Betul. kan gitu. Jadi munculnya Dajjal itu terus dia hidup itu hanya 40 hari. Hanya 40 hari. Kayaknya penasaran amat nih sama Iya, sosok iya, Dajjal. sama sosok Dajjal. Apakah pernah Terus Indonesia nyampe nggak kira-kira? Indonesia? Pernah dijajah Dajjal. Aduh. Gitu. Karena kan biasanya identiknya di sana gitu, di Timur Tengah. Ya. Ke Pandeglang nyampe nggak? Iya, ke Pandeglang nyampe nggak gitu? Kan masih banyak ulama. Ya, Pak Ustadz. sekalian aja ke rumah saya nyampe. Amit-amit. Dajjal itu disebut Al-Masih. Julukannya Al-Masih? Al-Masih. Dulu kan Julukan. masih. Iya. Artinya apa? Juru Al-Masih selamat. itu dari mashu. Mashu itu mengusap. Jadi Dajjal Al-Masih itu mengusap, disebut Al-Masih karena dia mengusap. Artinya mengusap itu mendatangi lah ya. Oh. Ke semua pelosok daerah yang ada di dunia. Tadi itu udah yang Iya. ditanyakan. Datang ke Pandeglang, datang. Siap-siap aja ya.
Datang nggak ke mana? Jawa Timur, Iya. Jawa Tengah, Kalimantan, ke luar negeri. Semua daerah itu didatangin sama Dajjal. Dikampanyekan, Nah, kampanye. cuma ada dua tempat yang nggak bisa dia sentuh. Apa tuh? Semuanya kesentuh, dua tempat ini nggak bisa. Kenapa? Karena dijaga oleh para malaikat. Dajjal itu diusir, nggak bisa masuk. Efeknya apa ketika Dajjal datang ke suatu tempat itu? Jelas, efeknya dia untuk menyebarkan fitnah. Oh, enggak, ketika Dajjal ke situ, misalkan si tempat itu jadi huru hara gitu, jadi tiba-tiba pepohonan mati gitu. Ada efek nggak di sebuah keterangan gitu? Sebuah keterangan belum menemukan. Kalau efek kedatangan gitu ya, burung yang lagi terbang jatuh gitu. Gitu. Datang ke situ gitu. Keluar api-api dulu gitu. Atau timbul penyakit Kayak baru film gitu. Naruto. Belum menemukan. Tapi keterangan dua seperti tempat itu di Madinah. itu. Dua tempat itu yang pertama ya betul. 100 berarti. Saya pernah baca. Ya, Madinah. Itu dia nggak bisa masuk Dajjal. Yang kedua, Mekah. Waduh, harus siap-siap ongkos nih. Iya, makanya. Udah pernah ke Mekah? Belum. Iya. Doain. Sama berarti belum. Belum. Ya. Doain biar. Iya. Nanti aja sebelum Dajjal datang. Orang doa doa Nanti sebelum Dajjal datang kita cabut gitu. Kata Dajjal, Iya. sepi nih. Enggak, tapi Dajjal itu kan tadi itu enggak lama. Iya. Cuma 40 hari. Cuma 40 hari, cuma 40 harinya Dajjal gitu. Nah, Nanti, setelah Dajjal baru turun Nabi Isa. ya setelah Dajjal turun, tadi itu jadi peringis sama Imam Mahdi, belum terkalahkan, baru turun Nabi Allah Isa. Itu di negeri Sam ya, kalau nggak salah. Untuk apa namanya? Kalau saya baca di pembantaian Dajjal itu ya di situ gitu ya. Di Dibunuhnya. gerbang, dekat dengan apa namanya disebut gerbang Lud katanya, dekat iya. dengan negara Palestina. Oh. Nanti itu Dajjal dibunuh sama Nabi Isa di situ. Kalau Dajjal sendiri keliling dunia itu untuk menciptakan pasukan atau apa sih? Kalau akhirnya Ya, perang jamaah atau umat gitu ya. Dia punya merekrut pasukan. Secara khusus tidak disebutkan sih. Oh. Dajjal itu merekrut Iya, ya, prajurit untuk perang. Yang diceritakan di dalam kitab-kitab gitu ya, itu Dajjal turun untuk memberikan fitnah yang amat dahsyat kepada umat manusia, gitu. Sehingga umat manusia menjadi kafir. Gitu. Berarti dia sendiri tuh. Ya, turun Nabi Menyebarkan Allah gitu. Isa itu nggak disebutkan perang sama pengikut Dajjal. Ya, Enggak. Yang disebutkan menumpas Dajjalnya. Gitu. Oh. Sehingga nanti Dajjal terbunuh atau dibunuh oleh Nabi Isa di gerbang. Kemudian Mati Dajjal. setelah mati Dajjal itu dunia kembali sejahtera lagi. Iya. kembali normal Nabi gitu. Allah Isa yang mimpin ya. Oh. Jadi Nabi Allah Isa menghidupkan, semakin hidup lagi tuh syariat agama. Meneruskan apa namanya tadi itu ya, perjuangan Imam Mahdi. Sehingga terjadi kemakmuran juga. Oh. Biasa orang-orang pada taat gitu ya, adil, yang merata. Kembalinya ya Nabi Isa ke dunia selain menumpas Dajjal atau ada misi lain? Karena kan kalau kita tahu sebagian yang yang meyakini bahwa Nabi Isa datang ke bumi itu untuk membenarkan ajaran. Ajarannya ya gitu. Ada. Ya, misi terbesarnya itu menjawab Yang tadinya Klaim. keliru gitu ya, Ya. klaim gitu. menjawab klaim dari pengikutnya. Pengikutnya. Oh. Gitu. Karena Nabi Allah Isa versi kita ya, Hmm. orang Islam itu adalah nabi dan rasul, utusan Gusti Allah. Oh. Tapi oleh pengikutnya diklaim sebagai Tuhan. nah itu. Nanti makanya Nabi Isa itu yang di antaranya patung-patung dihancurkan. Terus babi ya, binatang itu ditumpas. Oh. Untuk menjawab itu tadi itu klaim dari kaum. Klaim yang selama ini apa ya, keluar jalur lah, jauh gitu. Iya. Berapa umur Nabi Isa terakhir
Itu nanti diangkat enggak? Ini buat dulu ya. Dulu ya. Ini diangkat lagi ke langit atau gimana setelah apa namanya? Dimakamkan Mission complete gitu. Udah selesai nih gitu kan. langsung diangkat lagi. Langsung diangkat lagi ke langit atau Ngapain diangkat ke langit lagi? Langit juga mau dihancurkan sama Allah. oh iya ya. Bukan langit ya. Langit dihancurkan sama Allah. Langit bumi kan kiamat. Iya. Enggak. Apa bertahan dulu di bumi gitu? Iya, Nabi Allah Isa hidup normal Oh. seperti kita Iya, di layaknya. bumi. Oh. Gitu. Menjalankan syariat yang dijalankan bukan syariat Nabi Allah Isa zaman dulu, tapi syariat Kangjeng Nabi Muhammad. Maksudnya menjadi syariat itu? Aturan-aturan agama yang diterapkan atau dipraktekkan oleh Nabi Allah Isa itu aturan agama yang dibawa oleh Kangjeng Nabi Muhammad. Oh. Masalah pernikahannya seperti apa? Pernikahan. Iya, sholatnya Oh. seperti apa, puasa seperti apa. Seperti kita aja biasa. Oh, walaupun Nabi Isa pernah hidup awal dari Nabi Iya. Muhammad, ketika dia hadir lagi di dunia nih, di akhir zaman dia tetap pakai syahadat, pakai sholawat syariat Syariat. Nabi Muhammad. Contoh seperti ini. Pada masa Nabi Isa dulu, sebelum diangkat ke langit, syariat dalam masalah pertikahan. Pertikahan aja. Itu satu laki-laki hanya boleh mengawini satu perempuan. Oh. Tidak boleh dua, tidak boleh tiga. Tebenang nyandung. Oh, di Nabi ajaran Nabi Ajaran Nabi Isa. Nabi Allah Isa. Tidak boleh alaihissalam. nyandung. Kan seperti itu. Alasannya kenapa? Karena Nabi Allah Isa tidak mempunyai bapak, hanya toh mempunyai Ibu. ibu. Gitu. Sehingga untuk memuliakan ibu, karena tidak punya bapak. Iya. Ya gitu. Di antaranya udah cukup satu aja. Ups. Syariatnya. Satu istri aja. Tapi dulu Nabi Allah Isa belum sempat rumah tangga. Karena Iya diangkat ke langsung langit. diangkat. Kalau nggak salah katanya umur berapa itu ya? 23 atau berapa itu? Gitu. Hmm. Nah nanti akhir zaman diturunkan lagi oleh Allah dari langit tadi itu ya, menjalankan syariat yang diterapkan syariat Nabi kita, sehingga boleh aja gitu seorang laki-laki Menikahi. nikah lebih dari satu wanita. Oh, berarti saat itu Nabi Isa ada kemungkinan nyandung. Gimana tuh? Ada kemungkinan loh karena menjalani apa yang telah Rasulullah jalani sebelumnya. Maksudnya kan boleh. Artinya gini, jangan fokus ke Nabi Isa. Jadi diperbolehkan. Jadi Betul. umat-umat gitu ya, yang sejaman dengan Nabi Allah Isa gitu, diperbolehkan apa? Memiliki istri lebih dari satu. Tapi kalau Nabi Allah Isa-nya, atau kita nggak tahu. Iya. Dia punya Tapi, iya, beliau punya aturan khusus gitu. tapi diceritakan, Beliau pokoknya sempat rumah tangga. Oh. Sempat rumah tangga. sempat rumah tangga Turun setelah- dari langit berapa setelah terbunuhnya Dajjal ya itu Iya. ya. Berapa tahun turun dari langit? Kan 23 tahunan ya diangkat ke langit. Turun umur segitu lagi? Umur, ya, Atau segitu. sudah- Umur segitu. Sudah kakek-kakek Iya. turun itu. Enggak. Umur segitu. Karena repot ngejar Dajjal itu. Dajjal itu kan kuat. Ya. Berapa lama Nabi Allah Isa di bumi, Hah. di dunia? Ada yang mengatakan 40 tahun. Oh. Oh, Ya, ada pendapat tadi itu ya. Jadi hidup Nabi Allah Isa nanti di akhir zaman itu 40 tahun. Oh. Lumayan ya. Jadi manusia pada waktu itu penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kemakmuran, adil yang merata. Kalau bisa dibilang Islam banget, gitu. Oh. Nggak kayak gini ya. nggak ada orang miskin ya, udah nggak ada kali. Itu nggak ada. Makanya kalau mau kaya, minta panjang umur Iya. supaya Supaya sama ketemu. bisa. Tapi ketemu Dajjal dulu. Iya itu. Nah, kemudian di akhir sholat kita itu kan ada minta doa untuk apa itu? Untuk tidak dipertemukan Dajjal atau memang kuat menghadapi Dajjal? Bisa masuk dua-duanya. Oh, Iya. Yang di mana tuh di dia? akhir. Di akhir oh Ya. ya, Joli. Minta perlindungan. Wa min fitnatil masihid dajjal. Dajjal. Ya, minta perlindungan Dari fitnah. supaya kita terhindar dari fitnah dajjal. Oh. Itu terhindar dari fitnah dajjal artinya
kita dijauhkan dari Dajjal. Jangan sampai bertemu. Tapi kalaupun bertemu, minta dikuatkan keimanan. Oh, jadi Karena Dajjal itu gitu. Ketemu sama orang yang beriman, dia langsung nantangin. Aku Tuhan, pengakunya Tuhan. Oh, pengakuannya Tuhan ya. Pengakuannya Tuhan. Aku Tuhan. Gitu. Kamu mau bukti apa? Tuh, kan Dajjal. Kalau manusia yang hatinya masih ragu terhadap Islam, itu pasti terfitnah. Kamu mau minta apa sama saya? Tuh kan. Kena mentalnya, Bos. Nah, iya, minta terrealisasi menurut dia gitu. Padahal itu halusinasi doang, sihir dia. Ya. Tapi kalau nggak nurut katanya dibunuh. Iya, misalkan saya tidak mengakui, Ya. saya tidak yakin bahwa kamu adalah Tuhan, karena Tuhan saya itu adalah Allah. Allah. Sama Dajjal itu dimatiin, ya, dibunuh, gergaji katanya. Dia gergaji. Ya. Iya. Setelah dibunuh, ini yang paling khawatirnya kita. Kalau udah dibunuh sama Dajjal terus orang itu mati, matinya dalam keadaan iman, berarti kan selamat. Iya. Justru setelah mati dihidupkan lagi oleh Dajjal. Oh, Ditanya lagi, tuh kan, kamu percaya bahwa saya bisa menghidupkan mematikan dan Hidup. bisa mengembalikan kembali? Maka oh iya saya percaya. Nah ini yang dikhawatirkan. Oh. Tapi bisa nggak dikibulin? Setelah Dajjalnya pergi, Nah, sahadat lagi. di prank gitu Dajjalnya. Ya kita berdoa Gimana aja. dia nyata? Ya kita berdoa aja semoga Iya, itu. Dajjalnya ada sedikit sifat kebelonan. Ya, tapi Dajjalnya telat minum gitu. Aduh, ini kita ngegibahin Dajjal. Tapi yang jelas segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Yang pasti selamat dari Dajjal. Dalam keadaan apapun, sehebat apapun Dajjal menggodanya pasti selamat. Yang tidak akan selamat, tetap tidak akan selamat. Ya, semuanya kembali kepada Iya. Allah. Ya, ketetapan Allah. Kemudian setelah Nabi Isa hidup selama 40 tahun kurang lebih seperti itu. Nah, fase apa lagi yang setelah Nabi Isa wafat begitu? Ya, setelah Nabi Isa wafat, biasa kehidupan itu masih berjalan normal aja. Oh, siapa yang jadi pemimpin saat Nabi Isa wafat? Ya, mungkin mengadakan pilkada lagi. Oh, kembali seperti semula. Ya, artinya tatanan kehidupan ya kembalikan kepada umat manusia kan gitu ya, selepas Nabiullah Isa. Ya, kalau dikembalikan kepada tatanan manusia, masyarakat itu bisa saja. Masyarakat itu kan mufakat lagi, mengangkat Memimpin lagi. atau seperti apa. Yang jelas dalam kitab nggak dijelaskan lah kayak gitu mah. Kemudian setelah itu fase kiamat apa itu lagi? masih jauh nggak dari Nabi Isa? Kiamat masih lumayan. Masih lumayan jauh setelah Nabi Isa wafat. Ya, di antaranya kan selepas Nabiullah Isa, ya masyarakat terus lambat laun berubah. Berubah. Yang tadinya benar-benar pure gitu ya, mengikuti ajaran. ajaran. Pastilah kehilangan sosok. Iya. Berarti kehilangan suasana. Belok lagi. Ya, banyak yang belok. Belok lagi gitu. Banyak yang belok. Iya. Sehingga dunia ini kacau lagi. Oh. Ketika dunia kacau, nanti ini singkat aja. Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini menurunkan api. Menurunkan api. Api. Iya, sebelum Allah menurunkan api, Allah menurunkan angin dulu. Angin yang lembut. Untuk apa? Ya, untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Oh. Ya. Menurut orang tua dulu ya, kalau angin itu bertiup, dihirup oleh orang yang beriman, maka orang yang beriman itu meninggal. Oh, langsung meninggal. Ya wabah seperti wabah gitu. Atau gitu. Iya, disebut wabah tapi bukan wabah. Ini angin
yang Anginnya maksudnya bikin nyesek atau gimana? Iya, kayak COVID gitu ya. Kayak COVID gitu. Bakteri atau apa gitu. enggak lah, Iya ya, kejauhan. angin ini ya. Artinya Menyelamatkan ya. Artinya gini, jadi orang yang beriman itu diselamatkan oleh Allah tidak menjumpai kiamat. Oh iya iya. Makanya sebelum terjadi kiamat, artinya alam ini hancur, gitu udah. Orang-orang yang beriman itu bahasa kita berdiampihan dulu. Oh. Kayak kita ini apa aja, apa namanya, mau bangun rumah, kalau rumah udah ada gitu ya, kan harus dihancurin dulu. Barang-barang yang bagus mah sebelum didosor dihancurin, kan keluarin dulu. Kenapa dikeluarin? Hook. Ya, seperti itu. Kalau kemunculan ini, Pak Ustadz, makhluk Yajuj dan Majuj itu setelah angin itu? Kalau Yajuj Majuj itu di zaman Nabi Isa itu. Oh, di zaman Oh, kelewat. Mundur, gitu. kelewat nih. Iya, kelewat. Oh, sebelum Dajjal apa sesudah? Yajuj Majuj sesudah Dajjal. Sesudah Dajjal. Sesudah Dajjal ditumpas oleh Nabi Isa, artinya Nabi Isa kan hidup ya. Hidup seperti biasa gitu, kurang lebih selama 40 tahun. Nah, di masa kurungan 40 tahun itu Yajuj dan Majuj ada. Oh. Jadi bagaimana kelanjutan Yajuj dan Majuj? Mungkin ini kita akan cut nanti buat ke semakin seru semakin hot betul ya ini ya. Selanjutnya apa sih sosok Yajuj dan Majuj? Iya. Seperti apa sosoknya dan bagaimana bentuknya, wujudnya kemudian bisa jadi kan mirip yang ini ya. kita akan bahas di ganteng mungkin di dong. episode selanjutnya ya. Iya, betul. Siap. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Terima atas kasih waktunya. atas waktunya. Sama-sama. Insya Allah nanti kita Ya, sambung lagi. mohon maaf nih bila ada salah-salah kata. Betul. Iya, sama-sama. Ya, pada teman-teman atau pemirsa juga mohon maaf nih kalau misalkan ada salah-salahin karena sensitif ya. Iya, ini sensitif. Bagi teman-teman atau para pemirsa yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz, boleh nanti ditulis pertanyaan di kolom komentar atau di media sosial Pandeglang TV. Oke. Mungkin itu saja. Saya Muhammad Agus Salim bersama dengan Alvin Ramadona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.